Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan mendengar kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali. Karena malam ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau pernah menjadi satpam di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Dan menurut beliau, bukan cuma bangunannya saja yang kosong, tapi penghuninya masih ada. Beliau adalah Pak Agus. Pak Agus, terima kasih sudah datang. Iya Mas. Jujur saya sebenarnya sudah lama tidak ingin menceritakan ini lagi. Tapi mungkin memang sudah waktunya orang tahu apa yang sebenarnya ada di rumah sakit itu. Pak Agus dulu bekerja sebagai satpam di sana? Iya Mas, sekitar tahun 2016. Rumah sakit itu sebenarnya sudah ditutup hampir 5 tahun. Katanya karena banyak kejadian aneh dan bangunannya sudah tua. Tapi entah kenapa, masih ada yang menyewa perusahaan keamanan untuk menjaga tempat itu. Dan saya ditugaskan shift malam. Jaga rumah sakit kosong, malam hari? Iya Mas. Dari awal saja sudah terasa tidak enak. Lorong panjang, lampu sebagian mati, bau obat rumah sakit yang sudah bercampur bau lembab. Dan yang paling aneh, walaupun kosong, rasanya seperti selalu ada orang lewat. Malam pertama, sebenarnya belum ada apa-apa. Tapi malam kedua, sekitar jam 1 malam. Saya sedang duduk di pos jaga. Tiba-tiba dari lantai 2 terdengar suara. Seperti orang berjalan. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Mungkin tikus? Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi suara itu jelas langkah kaki manusia. Pelan berjalan di lorong lantai 2. Saya akhirnya naik ke lantai 2, sambil bawa senter. Lorongnya panjang sekali dan sunyi. Lalu saya melihat sesuatu di ujung lorong. Ada seorang perempuan berdiri, memakai baju pasien rumah sakit. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Dia melihat Bapak? Tidak, dia cuma berdiri, diam. Tapi yang bikin saya merinding, kakinya tidak menyentuh lantai. Setelah kejadian itu, saya mulai sering melihat hal aneh. Suatu malam saya patroli ke ruang operasi lama. Pintunya setengah terbuka. Ketika saya sorot dengan senter, di dalam, ada dokter berdiri di samping meja operasi. Dokter? Iya, pakai jas operasi. Tapi wajahnya pucat. Dan di meja operasi, ada tubuh pasien yang sudah penuh darah. Ketika saya kedipkan mata, semuanya hilang. Ruangan kosong. Rumah sakit itu masih punya lift lama. Padahal listrik sering mati. Tapi anehnya, suatu malam lift itu bergerak sendiri. Lampunya menyala. Dari lantai 1 naik ke lantai 3. Padahal tidak ada orang. Tidak ada. Dan yang lebih menyeramkan, ketika pintu lift terbuka, di dalamnya ada berangkar pasien bergerak keluar sendiri. Kejadian paling sering itu suara tangisan, sekitar jam 3 pagi, dari ruang rawat inap lama. Saya pernah nekat masuk. Dan saya melihat beberapa tempat tidur, dan di salah satunya ada bayangan orang duduk menangis. Bayangan? Iya. Ketika saya dekat, tiba-tiba suara tangisnya berubah jadi tawa menyeramkan. Dan ada kejadian lagi, Mas. Suatu malam saya melihat sosok paling menyeramkan. Di ujung lorong ICU, ada seorang pasien berdiri. Memakai baju rumah sakit. Ketika dia menoleh ke arah saya sadar, dia tidak punya wajah. Dan yang malam terakhir saya bekerja, sekitar jam 2 pagi, semua lampu rumah sakit tiba-tiba mati. Gelap total. Lalu dari seluruh lorong terdengar suara langkah. Banyak sekali. Seperti puluhan orang berjalan. Padahal kosong. Iya, dan ketika saya nyalakan senter, saya melihat lorong penuh dengan sosok pasien dan dokter berdiri dia menatap saya. Malam itu saya langsung keluar dari rumah sakit. Saya tidak pernah kembali lagi. Dan beberapa bulan kemudian tempat itu akhirnya ditutup total. Pak Agus, kalau boleh tahu, rumah sakit itu sekarang bagaimana?
masih kosong dan orang sekitar bilang, kadang malam hari lampu di dalamnya masih menyala sendiri, padahal tidak ada listrik lagi di sana. Teman-teman, kalau kalian pernah melewati rumah sakit terbengkalai dan melihat lampu menyala di dalamnya, mungkin itu bukan manusia yang menyalakan. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar kisah horor apa yang ingin kalian dengar berikutnya. Selamat malam dan tulis di komentar mau cerita apa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk horor lebih banyak.